Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Saragih, dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 21 11 10 30 10061. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab tugas dari mata kuliah Biologi Perikanan yang diampuh oleh Bapak Ilham Zulfahmi. Baik, langsung saja. Itu soal yang pertama adalah jelaskan aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan bertanggung jawab. Itu maksudnya adalah aplikasi materi reproduksi. Ya, reproduksi ikan itu bagaimana caranya ikan ini berkembang biak atau yang namanya bereproduksi, dan tentang bagaimana aktivitas penangkapan ikan tadi. Intinya, kalaulah ikan itu reproduksinya tidak sesuai dengan penangkapan, artinya lebih banyak penangkapan, sementara lebih banyak yaitu masyarakat yang menangkap ikan daripada orang yang membudidayakan ikan atau orang-orang yang melestarikan ikan tersebut, maka itu akan berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan yang akan datang. Yaitu dengan cara seperti itu sama saja manusia seperti melakukan eksploitasi, sehingga terancam pada siklus kehidupan ikan. Kemudian yang kedua, apakah ikan dari spesies yang sama namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda juga? Ikan dari spesies yang sama otomatis dia adalah sama, cuman tempat yang dia untuk tumbuh hidup itu yang berbeda, dan pertumbuhannya juga berbeda dengan lingkungan yang dia tinggal. Bisa jadi dia tinggal di tempat yang tempat makannya itu lebih banyak, sehingga dia mempunyai kualitas tubuh yang lebih bagus karena mendapatkan makanan-makanan yang bagus. Sementara kalau dia tinggal di tempat yang lain, itu mungkin lebih berbahaya, baik itu dari mangsa maupun dari sumber makanannya. Terus kemudian yang ketiga, adakah hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik morfometrik? Jelaskan. Berpengaruh, karena hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik ikan tuh dengan lingkungannya itu berpengaruh. Seperti tadi, apabila dia tinggal di tempat yang dimana itu semua kawanannya, maka dia akan mungkin terasa aman, ya. Tapi kalau misalnya dia tinggal di tempat yang bukan itu seperti lingkungan dia tadi itu, maka bisa jadi ikan tersebut bisa jadi terancam dia, karena mangsa tadi, mangsa dan banyak lagi yang lain tentang bagaimana ekosistem di dalam air itu tersebut, itu juga berpengaruh pada karakteristik ikan. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebiasaan makan ikan. Ya, faktor-faktor, mungkin ada beberapa faktor yang yang perlu diperhatikan dalam melihat bagaimana kebiasaan makan ikan. Faktor apabila kita memberikannya, seperti yang kita ketahui, ikan hidup pada perairan dan dia hidup dengan mencari makannya sendiri. Beda lagi dengan ikan yang dibudidaya. Kalau ikan dibudidaya, dia bakal hidup dengan makanan yang diberikan oleh para nelayan. Sementara kalau misalnya ikan itu hidup, dia akan mencari sendiri dan dia akan
menemukan makanan yang memang makanan ikan tersebut. Dan banyak dari kita ini melakukan pengkajian tentang tentang kebiasaan makan ikan. Itu dilihat dari bagaimana respek atau tubuh ikan ini apabila dikasih sesuatu makanan, apalagi ikan-ikan yang memang untuk dibudidaya yang mempunyai nilai jual, otomatis para nelayan ini akan memberi pakan yang lebih baik untuk ikan itu. Dan baik, saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.